Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Cahyani dari kelas Statis Kimia 3C yang akan memaparkan analisis jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Iva Silviana. Pertama, identitas jurnal. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Pendidikan Kimia, Hidrogen, volume 5, nomor 1, halaman 8-13, tahun terbit 2017, ISSN 2338-6480. Judul jurnal, pengembangan e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi ikatan kimia untuk mendorong literasi sains siswa. Nama penulis, Muhammad Wahyudi Caturharja, Suryati, dan Yusran Keri. Selanjutnya yaitu latar belakang. Ilmu kimia adalah materi pelajaran yang sebagian besarnya bersifat abstrak. Erlina, 2011. Aspek kimia yang bersifat abstrak harus dapat dibuktikan dengan logika matematika dan dapat dirumuskan. Rutvianti, 2011. Salah satu materi pelajaran kimia yang tergolong abstrak ialah materi ikatan kimia. Pemilihan bahan ajar yang digunakan dapat mempengaruhi ketuntasan atau kemampuan literasi sains siswa karena bahan ajar yang biasa dipakai guru kebanyakan menyajikan konten tanpa ada contoh maupun soal yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang menjadikan pembelajaran tersebut bersifat monoton dan berpusat pada guru, sehingga interaksi antara siswa dan guru kurang. Selain itu, proses pembelajaran kurang menarik karena pemanfaatan media pembelajaran juga masih kurang. Solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut ialah tersedianya e-modul interaktif. Maka dari itu, perlu dikembangkan e-modul interaktif berbasis Flash yang berbahasa Indonesia dan sesuai dengan konteks lokal. Dikatakan interaktif karena pengguna akan berinteraksi dan bersikap aktif. Misalnya, aktif memperhatikan gambar, memperhatikan tulisan yang bervariasi warna dan bergerak, suara, animasi, bahkan video maupun film. Sehingga e-modul interaktif dapat meningkatkan kompetensi literasi sains, penguasaan materi ikatan kimia, dan peserta didik yang melek sains. Penggunaan e-modul sangat efektif dalam pencapaian literasi sains. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Imaning Tias 2016 yang meneliti tentang penerapan e-modul berbasis PBL untuk meningkatkan literasi sains dan mengurangi miskonsepsi pada materi ekologi siswa kelas 10 MIA 6 SMAN 1 Karanganom tahun pelajaran 2014-2015, menunjukkan bahwa penerapan perangkat pembelajaran memenuhi kriteria efektif. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian tentang pengembangan e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi ikatan kimia untuk mendorong kemampuan literasi sains. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash dalam materi ikatan kimia? Yang kedua, bagaimana kelayakan dan keefektifan e-modul interaktif yang dikembangkan pada materi ikatan kimia? Selanjutnya yaitu teori. PISA, Program for International Study and Assessment, mendefinisikan literasi sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka mengerti serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang terjadi pada alam sebagai akibat manusia. Witte 2003, Dalam Mulyani 2013. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat berupa bahan tertulis atau buku teks biasa maupun tidak tertulis atau e-modul dan animasi. Menurut Arsyad dalam Wijayanti 2013, media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sering pula disebut sebagai bahan pengajaran atau bahan ajar. Media pembelajaran di sini dapat berupa e-modul interaktif, animasi maupun audio visual. Berikutnya yaitu metode penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar validasi e-modul interaktif dan instrumen soal literasi sains. Validasi yang dimaksud untuk memperoleh saran dan masukan dari para validator dan instrumen literasi sains yang dimaksud untuk memperoleh data efektivitas e-modul interaktif dalam uji kelompok terbatas. Validator dalam hal ini yaitu dosen ahli yang berkompeten dan praktisi atau pengguna e-modul interaktif atau guru,
Sedangkan subjek uji kelompok terbatas yaitu siswa kelas 10 SMA Al-Azhar NW Kayangan. Secara teknis, validasi e-modul interaktif akan divalidasi oleh 2 orang dosen ahli yang berpengalaman dan dalam penelitian pengembangan, 1 orang ahli desain, dan 1 orang praktisi guru. Saran dan masukan dari validator selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki e-modul interaktif. E-modul interaktif dikatakan memiliki derajat validitas yang baik jika minimal tingkat validitas yang dicapai adalah kriteria baik. Jika tingkat pencapaian validitas di bawah kriteria baik, maka perlu dilakukan revisi sampai diperoleh e-modul interaktif yang baik atau valid. Berikut kriteria kelayakan dan revisi produk. Tingkat pencapaian dalam persen 81-100%, kualifikasi sangat baik, keterangan tidak perlu direvisi atau valid. 61-80%, kualifikasi baik, keterangan tidak perlu direvisi atau valid. 41-60%, kualifikasi cukup, keterangan revisi atau tidak valid. 21-40%, kualifikasi kurang, keterangan revisi atau tidak valid. 0-20%, kualifikasi sangat kurang, keterangan revisi tidak valid. Efektivitas e-modul interaktif diperoleh dengan meminta siswa menjawab soal literasi sains dalam e-modul interaktif. Penilaian terhadap efektivitas e-modul interaktif dilakukan menggunakan uji N-Gain. E-modul interaktif dikatakan efektif apabila hasil tes literasi sains minimal termasuk dalam kriteria sedang, yaitu 0,3 kurang dari sama dengan G kurang dari 0,7. Berikut kriteria penilaian N-Gain. Nilai G lebih dari 0,7 kriteria tinggi, 0,3 kurang dari G kurang dari 0,7 kriteria sedang, G kurang dari 0,3 kriteria rendah. Berikutnya hasil penelitian. Hasil tinjauan literatur di atas yang menyebabkan belajar siswa kurang aktif dan mandiri sehingga berpengaruh pada kemampuan literasi sains siswa. Hasil kajian tersebut digunakan peneliti untuk melakukan perencanaan rancangan pengembangan. Setelah dilakukan rancangan e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi ikatan kimia, maka dihasilkan prototip e-modul interaktif dengan komponen sebagai berikut. Pertama, halaman depan. Halaman depan berisi judul untuk siapa e-modul diperuntukkan, nama penyusun, nama dosen pembimbing, nama instansi penyusun, logo instansi. Kedua, menu utama. Bagian menu utama adalah bagian di mana terdapat sajian kompetensi yang harus dicapai siswa, isi materi, contoh materi, animasi, video, soal literasi sains, dan beberapa fitur penting seperti fitur atau tombol petunjuk, SKKD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi evaluasi, tombol, contoh, home, next, back, yang semuanya memiliki fungsi masing-masing. Setelah dilakukan kajian dan perancangan, maka dilakukan tahap validasi. Penilaian validator terhadap e-modul interaktif yang dikembangkan adalah baik atau valid dengan persentase rata-rata dari semua validator sebesar 88%. Penilaian validator terhadap e-modul interaktif yang dikembangkan sebagai berikut. Berikut data validasi e-modul interaktif oleh ahli dan praktisi. Yang pertama, validator Dr. Muhammad Riol Bilat, MSc, penilaian 112, persentase 83%, kategori sangat baik, kriteria tidak perlu revisi atau valid. Yang kedua, Kairuman, MPD, penilaian 120, persentase 89%, kategori sangat baik, kriteria tidak perlu revisi atau valid. Yang ketiga, Baik Farida Alawiyah, penilaian 101, persentase 91%, kategori sangat baik, kriteria tidak perlu revisi atau valid. Yang keempat, Nurhaida Isnaini, SPD, penilaian 84, persentase 88%, kategori sangat baik, kriteria tidak perlu revisi atau valid. Penilaian kepraktisan dari guru terhadap e-modul interaktif yang dikembangkan adalah praktis.
dengan presentase sebesar 90%. Penilaian terhadap kepraktisan e-modul interaktif yang dikembangkan sebagai berikut, yakni dengan praktisi Nurhaida Isnaini SPD penilaian 72, presentase 90%, kategori sangat baik, kriteria tidak perlu revisi atau valid. Penilaian kepraktisan dengan presentase rata-rata sebesar 90% ini dapat disimpulkan bahwa menurut siswa secara keseluruhan pembelajaran dan perangkat yang dikembangkan memiliki derajat kepraktisan yang baik dan sangat baik. Efektivitas e-modul interaktif diperoleh dengan menggunakan tes hasil kemampuan literasi sains kepada 20 siswa dengan menghitung skor yang diperoleh pada pretest dan posttest yang dihitung dengan menggunakan N-Gain. Adapun hasil kemampuan literasi sains siswa diperoleh kriteria sedang dengan nilai N-Gain sebesar 0,5 sehingga e-modul yang dikembangkan telah memenuhi kriteria efektif. Berdasarkan semua kajian di atas, dapat dinyatakan bahwa pengembangan e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi ikatan kimia untuk menumbuhkan literasi sains siswa merupakan prototip yang telah teruji valid, praktis, dan efektif, sehingga dapat digunakan pada pembelajaran kimia dengan membawa siswa untuk lebih aktif dalam belajar mandiri dan dapat mengkonstruk konsep-konsep serta dapat menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Yang pertama, bentuk karakteristik pengembangan prototip berupa e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash pada materi ikatan kimia. Yang kedua, hasil uji kelayakan prototip e-modul interaktif oleh ahli diperoleh rata-rata presentase kelayakan sebesar 88% dengan kriteria layak. Kemudian, hasil uji kelayakan e-modul interaktif oleh guru mata pelajaran kimia diperoleh presentase kelayakan sebesar 90%. Selanjutnya, uji kelompok terbatas pada 10 orang siswa diperoleh presentase kelayakan rata-rata sebesar 85%. Dari hasil tersebut, prototip e-modul interaktif hasil pengembangan dinyatakan sangat layak dengan rata-rata presentase 88%. Yang ketiga, hasil uji efektivitas prototip e-modul interaktif menggunakan Adobe Flash untuk kemampuan literasi sains dari 20 siswa diperoleh rata-rata N-Gain sebesar 0,5 dengan kriteria sedang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.